Ke Danau Toba pakai transportasi umum? Bisa banget Secret Lovers! Kali ini kami mau membuktikan sejauh mana kita bisa jalan-jalan ke Danau Toba dengan modal terbatas. Yuk kita mulai perjalanannya! Perjalanan kami dimulai dari Kuala Namu, bandara utama di Provinsi Sumatera Utara. Di sini kami akan bertemu Juliana Zulfikar, tour guide setempat yang akan menjadi penunjuk jalan kami. Aduh, aku tangan kiri nih. Besok Saya dong, Kak. Hai, ahoy. Udah sampai Medan nih. Iya. Flightnya, oke? Oke Ya. banget. Dan Aman di kemudian udah siap perjalanan. belum? Udah siap banget nih, kita mau kemana? Danau Toba dulu yang pasti. Yuk, kita pakai public transportation tuh yang ada di sana, ikut ya. Ikut. Oke, Let's kita go. kemana ya? Dari tulisan "Selamat datang", kami tinggal mencari petunjuk menuju transportasi umum. Tujuannya, Terminal Amplas di Kota Medan. Hai, mau ke Amplas? Amplas ya. Amplas sebelah sana ya, Kak, mau berangkat. Oh, langsung di sana mau berangkat. Baik, yuk. Bayarnya di mana? Di sana juga. Itu di dalam, Kak. Oh, langsung di dalamnya. Oh, Oke. berarti langsung naik aja nih. Ternyata kami harus berjalan sedikit ke arah pintu keluar untuk menuju pemberangkatan bus. Di sini kita bisa menggunakan pembayaran tunai ataupun kris. Tiketnya guys, buat berempat dong, satu orang 40.000 menuju ke Amplas, Kota Medan. Ini kita bisa masuk sampai terminalnya ya, Kak, berarti? Iya, sini kita sampai terminalnya, kita harus tunggu 30 menit lagi guys, ikutin terus ya. Bus Damri ini melayani rute Bandara Kuala Namu menuju Kota Medan. Layanannya mulai pukul 8 pagi hingga 11 malam dengan frekuensi 1 jam sekali. Perjalanannya ini lebih kurang sekitar 1 jam. Dan kemudian jam berangkatnya jam 8.30, on time banget. Kemudian busnya juga nyaman, ada AC-nya, bersih juga, seatnya dua-dua. Jadi ini sangat nyaman untuk perjalanan teman-teman selama dari Bandara Kuala Namu menuju ke Kota Medan. Perjalanan menuju Amplas ditempuh melalui jalur non-tol. Dan sebelum turun, ada satu hal yang wajib dipastikan. Jangan sampai salah memilih rute. Tapi nanti teman-teman aku lupa tadi ngasih tahu kalau dari Bandara Kuala Namu tuh ada 2 rute ya. Yang pertama ke Terminal Amplas, kemudian yang satu lagi ke Carrefour. Jadi nanti teman-teman mau tanya dulu dia sebelum ngambil tiket, mau tanya dulu teman-teman mau turunnya di mana. Kalau kita mau ke Danau Toba, kita tuh turunnya di sini di Terminal Amplas. Kemudian kita dari sini mau beli tiket lagi ya, pakai bus yang lain lagi menuju ke Danau Toba. Dari Amplas, perjalanan akan kami lanjutkan menuju Parapat. Pilihan busnya cukup banyak ya, dengan rentang harga Rp50 sampai Rp80.000. Karena kami ingin menyeberang ke Pulau Samosir, bus yang dipilih harus bisa mengantar sampai dekat ke pelabuhan. Ini dia 280, Kak. Oke, 280 ya. Nih satu orang 70.000. Jadi kita berempat tuh 280.000 teman-teman. Nah, ini dia bus yang akan mengantar kami. Lumayan juga ya penumpangnya. Perjalanan menuju Parapat berjarak sekitar 165 km. Lumayan, bisa istirahat dulu ya. Di tengah perjalanan, kami akan melewati tebing tinggi dan Pematang Siantar. Nah, bus biasanya akan berhenti di Pematang Siantar sebagai titik peristirahatan. Tadi kita mulainya di jam 10 ya dari Terminal Amplas. Sekarang di jam aku udah jam 11.30. Jadi kira-kira berapa jam lagi nih kita nyampe ke Parapat nih? 1,5 jam lagi. 1,5 jam lagi insya Allah kita sudah sampai Parapat. Lewat jalan biasa nih Lewat berarti ya? jalan biasa. Jadi kalau yang kayak tadi kita via tol ya,
sampai di Pematang Siantar. Kemudian setelah ini kita akan jalan biasa. Kalau tadi jalannya lurus, nanti kita jalannya berliku-liku. Di pemberhentian ini, ada satu camilan yang menarik perhatian kami. Namanya roti ketawa. Pematang Siantar itu ada kayak makanan khas di Siantar. Ini cemilan. Cemilan di sini ini namanya roti ketawa. Jadi bentuknya kayak gini, biasa rasanya gurih ya, enak gitu. Kita beli buat cemilan nanti kita di jalan. Unik ya. Enak gak rasanya apa? Enak, gurih, ada manisnya juga. Makin sedikit lah. Enak. Setelah beristirahat sekitar 15 menit, kami kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini pemandangan di sepanjang jalan mulai berubah. Permukiman warga, kebun sawit, hingga perbukitan mulai mengiringi perjalanan. Dan setelah setengah jam, Danau Toba udah mulai kelihatan. Wah, jadi makin semangat nih. Akhirnya kami sampai juga di kawasan Pasar Tiga Raja yang menjadi titik terdekat menuju pelabuhan. So, kita turunnya tuh di wilayah Paja. Paja itu kalau di sini namanya pasar, kalau di tempat kita sana tuh ada bacaannya Pasar Tiga Raja Parapat. Dan kemudian setelah dari sini kita bisa naik kapal, nanti ngarahnya ke sana dong. Tapi ngomong-ngomong, kita makan dulu ya. Cukup berjalan kaki sekitar 200 meter, ketemu deh rumah makannya. Perut kenyang, semangat kembali naik. Meski ada beberapa pelabuhan di kawasan Parapat, Pelabuhan Tiga Raja kami pilih karena frekuensi keberangkatannya cukup tinggi. Sebelum naik kapal, kami harus mengisi manifest dan menentukan tujuan. Kemudian di sini tuh sebenarnya ada dua kapal ya. Yang satu kapalnya menuju ke Tuktuk, kemudian yang satu lagi itu menuju ke Tomo. Tapi sebelum kita naik kapal, kita mau isi manifest dulu. Nih, manifestnya kita isi dulu semua yang naik ya. Jadi nanti kita isi, kita asalnya dari mana, gitu-gitu ya. Pelabuhan Tuktuk dan Tomok sendiri dipisahkan oleh semenanjung Pulau Samosir. Tuktuk berada di bagian utara, sementara Tomok berada di bagian selatan pulau. Kami memilih tujuan Tuktuk. Tarif kapal tergantung pada lokasi pemberhentian. Semakin jauh tujuannya, semakin besar juga ongkosnya. Tapi mau kemanapun tujuannya, naik kapal menuju Samosir kayaknya nggak bakal salah deh. Suasana di atas kapal benar-benar syahdu Secret Lovers. Tapi ngomong-ngomong, kami belum bayar nih dari tadi. Nah, teman-teman, ternyata bayar kapalnya itu ada di atas kapal ya. Jadi sekarang ini abangnya sedang ngutip bayaran nih. Bang, kami nggak boleh gratis aja, suruh berenang kami. Berenang dari sini sampai ke Tuktuk ya. Tadi satu orang Rp25.000, so kita berempat Rp100.000. Setelah hampir 1 jam, akhirnya kami tiba di Tuktuk. Sayangnya untuk berkeliling di Pulau Samosir, transportasi umum masih sangat terbatas. Pilihan terbaik adalah menyewa motor. Jangan khawatir, nggak sampai 200 meter, kita sudah bisa menemukan rental motor nih. Berapa per jamnya, Bang? Yang ini per jamnya 40. 40.000. Yang ini? Yang Sama, ini? dua-duanya. Oke, dua-duanya per jamnya 40.000 ya guys ya. Ini kita belum tahu ya mau pakainya berapa jam. Kita jalan aja boleh ya, Bang? Tapi syaratnya apa nih? KTP sama SIM. KTP harus ada KTP, harus ada SIM-nya juga guys, baru boleh bawa motor atau kereta di Pulau Samosir. Oke, kita jalan lagi ya. Pilihan menyewa motor ternyata nggak salah Secret Lovers. Menjelang senja, keindahan kawasan ini semakin menjadi-jadi. Ditemani udara segar dan angin semilir, bikin kami nggak pengen pulang. Tapi, masa ke Danau Toba nggak ngopi sih? Aduh, finally kita sampai kafenya teman-teman. Dan lihat view-nya dong, yang mahal itu view-nya sih.
Wah, ngopi dengan pemandangan danau vulkanik terbesar di dunia memang gak ada duanya. Perjalanan panjang yang melelahkan langsung terbayarkan di sini. Pemandangan kapal yang lalu lalang serta wisatawan yang sedang bermain jet ski bisa kalian dapatkan dengan total ongkos sebesar Rp135.000 saja. Jadi, kapan kalian ke sini?